Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sepuh ingkang dahat kinabekten para ustaz, para alim, Bapak Ibu jamaah pengaosan THR ingkang saestu mugi tansah dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, monggo kita bersyukur dumateng Allah kanthi maos hamdalah sesarengan. Selajengipun monggo kita bersolawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah dalu menika saged silaturahmi malih. Pripun kabaripun Pak Bu? Sehat nggih? Saya sedaya nggih Bu Pak. Alhamdulillah. Sehat wal afiat. Tiyang niku sehat dereng karuan diparingi afiat. Tiyang ingkang sehat wal afiat menika Bapak Ibu dipun paringi sehat kalian Allah. Lajeng kesehatan wau dipun agem taat tunduk patuh kalian Allah. Niku nembe diwastani tiang wau sehat wal afiat. Dan ini yang kita selalu berdoa. Betul Pak. Kita selalu berdoa minta diberi kesehatan jasmani tiang-tiang niku sehat, dikei sehat, mulai bagus, tapi justru dipun pakai maksiat. Boten purun sholat, maksiat jalan terus. Niki sehat tapi boten afiat. Pramila bersyukur Bapak Ibu, dalu menika kula panjenengan saged dalam keadaan apa sehat wal afiat. Ini motor gembos. Aduh. Kalau paksa nih, gembos dipaksa. Terus dalam menikah, insya Allah badhe matur masalah apa Bu Pak? Napa Bu? Kira-kira enten napa Bu? Tidak ada virus. Habis mati niku enten napa kira-kira? Napa Pak? Halo? Yen kanggene tiyang kafir niku yen bar mati napa? Game over. Yen kanggone cah saniki main game namine napa? Game over. Yen cara film no Pak, tamat. Ngoten nggih? Niku yen tiyang kafir. Tapi yen tiyang beriman setelah mati niku justru awal kehidupan kita yang sesungguhnya.
Jadi awal kehidupan bukannya malah sudah selesai. Pamira mbah-mbah riyen niki mbah-mbah zaman riyen niku kadang-kadang nggih Islam. Tapi pemahamanipun seolah-olah kalau sudah mati niku sudah selesai. Pramila ketika teng donya niku setunggal utange ya akeh. Masalah karo tangga, keluargane ora mare. Napa melih kira-kira? Gitu. Wis ra ndek gawean isan. Mumet to niku. Terus sambate pripun? Ketoke mati penah. Akhirnya pengen ndang cepet rumangsane mengke yen mati rampung. Padahal napa nggih ngoten niku? Nggih rampung masalah donyane. Lah masalah akhirate baru dimulai. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Niki ajeng kula kula wau ing omah enten napa hadiah. Tapi ada ya Pak, namung napa niki? Niki riyen nggih. Kula enten pertanyaan mengke dijawab kula paringi hadiah. Niki hadiahe habatus sauda. Pun ngertos Pak? Ngertos Ibu nggih? Niki obatnya Nabi. Nggih, Kanjeng Nabi matur niki obat segala penyakit jinten hitam. Isine 120 kapsul. Nggih. Ya duite kurang luwih 50.000. Kalih peci. Pecine murah nggih, kula boten sebutke regane. Pertanyaannya pun gampang Bapak Ibu. Nggih, monggo sing saged nyebutaken rukun iman bener cepat urut mangangkat tangan. Yo. Sinten? Monggo Bu, enten ping mboten Mas? Tekan Bu. Tidak Mas. Tidak. Beriman yang pertama iman pada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat Rasul, yang kelima dari akhir, yang keenam sampai dari. Alhamdulillah. Terus gitu Pak? Alhamdulillah. Moga Mas Febri, bareng Ibu. Niki kula mancing panitia. Mengke setiap Rebo geneten hadiah nggih jenengan. Niki mung pancingan. Ngoten ya Mas Febri nggih. Mengke ibu-ibuke gen semangat nggih to. Mengke yen ngeten iki enten durprese. Pun nggih, satu napa wau? Amat pada Allah. Itu Bapak Ibu, iman niku percaya, kalau pun sering matur nggih, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalian apa Bapak Ibu? Kalian perkara-perkara yang gaib. Yang disebutkan Ibu ngapunten Ibu sinten Mas? Ibu Handayani wau niku sedaya gaib. Enten sing saged ditingali Bu. Sing jangan sebut gawe enten saged ditingali. Mboten to? Niku namanya gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dilihat, didengar. Yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Rukun niku berarti napa? Pondasi, pokok.
Nggih, jadi napa niki? Masjid, nah niku rukune berarti pondasi ini. Terus yang ngantos rukun yang 6 niki icul siji lho. Napa meneh icul loro telu papat nggih. Icul siji, kinten-kinten keimanannya pripun Bapak Ibu? Pripun Pak? Halo? Hilang. Contoh, iman kepada malaikat, yakin. Iman kepada kitab-kitab Allah, yakin. Iman kepada Rasul, yakin. Iman kepada hari akhir, yakin. Iman kepada qada dan qadar, yakin. Beriman kepada Allah. Pripun gitu. Kafir. Berarti lima-limanya Bapak Ibu, kalau sering matur ngatos-atos niki. Niki kedah diimani karena ini pokok sebagaimana rukun Islam. Rukun niku pokok, pondasi. Pramila yang membedakan kula panjenengan sami tiang muslim kalih tiang kafir niki bab niki lho. Termasuk kalih orang kafir niki munafik niki bab iman niki. Orang dikatakan kafir karena dia tidak mau mengimani yang 6 ini. Orang dikatakan munafik, dia mau rukun Islam tapi rukun imannya nggak mau. Ini munafik Pak. Sholat, zakat, puasa, haji dijalani, tapi rukun imannya mboten purun. Namanya apa? Munafik. Padahal Bapak Ibu, wonten ing surat Al-Bayyinah Allah ngendika innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik. Napa Bu? Sesungguhnya orang-orang kafir, ahli kitab, Nasrani Yahudi dan orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah fi nari jaha khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ulaikahum sarul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mung gara-gara ora beriman. Mung gara-gara napa? Mboten pitados kalih sing enem perkawis niki masalahe. Halo? Bu? Berarti iman niki pokok mboten? Pokok. Nggih. Makanya surga niku pasti untuk kata Allah innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wonten rukun iman ingkang nomor pinten? Gangsal. Iman kepada hari akhir. Hari akhir ini apa Bu? Hari yang terakhir. Hari akhir itu hari setelah kematian. Jadi fasanya ngeten Bapak Ibu. Jadi mungkin dicetaknya panjang, malah mboten sida bahas setelah mati. Nggih, tapi mboten napa. Kalau panjenengan dulu belum berwujud. Ini kalau ngagem bahasa Indonesia ya Pak nggih. Soalnya kadang-kadang bojone kula niku yen kula basa Jawa halus ra mudeng. Kowe mau ngomong apa gitu lho. Jadi kalau kayak bahasa Indonesia, jadi kata Bapak Ibu, kita dulu kan belum berwujud kata Allah, belum berwujud. Nah kemudian Allah jelaskan dalam Al-Quran, itu kita wujudnya hanya setetes mani, sperma, sperma laki-laki perempuan. Kemudian ketika kita mau ditakdirkan jadi manusia di dunia, maka ada satu sperma laki-laki itu akan berlomba berlari dengan jutaan sel sperma yang sedang berjuang. Ya. Maka sang juara tadi ketemu dengan sel perempuan, ya, sperma perempuan,
maka disitulah kemudian dia akan berada di rahim sinten rahime bapak napa ibu niki. Nggih. Allah menjelaskan dari setetes ini, ya, satu ini, maka itu dalam waktu pinten nggak gitu? Berapa lama Pak? 40 hari. Dalam waktu 40 hari Bapak Ibu itu diproses sama Allah menjadi segumpal darah. Ini kita Bapak Ibu. Kemudian 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari yang ketiga disempurnakan fisiknya menjadi wujud kita manusia, meskipun baru sebesar gini, panjangnya sak meter kurang lebih, besarnya semeter. Karena saya pernah menyaksikan anak saya sendiri. Waktu itu 4 bulan kurang lebih, ya itu qadarullah dia harus mulih dhisik. Itu saya disuruh lihat sama susternya. Mereka Pak, belum mikir, iki bentuknya piye ya? Kalau sempat wah doyan orang sempurna, aku malah tom-tomen ya kelingan terus. Tapi serasa wedi Pak Rene anake dhewe wedi. Akhirnya bismillah kalau anak-anak ini. Setelah saya lihat, subhanallah Bapak Ibu, saya menyaksikan sendiri. Baru sekitar umur 4 bulan karena menurut dokter itu detak jantungnya 1 minggu sebelum meninggal itu sudah ada detak jantungnya, artinya sudah hidup. Karena bisa dilihat di USG. Ternyata ya kurang lebih segini Bapak Ibu, itu udah sempurna semua. Saya ngeliat sendiri. Ya. Dan sudah kelihatan jenis laki-laki, jenis kelaminnya waktu itu laki-laki. Subhanallah. Berarti kan Gusti Allah mboten ngapusi Pak ya. Ngapusi mboten Bu? Mboten to Bu? Ini disampaikan 1500 kurang lebih tahun yang lalu. Zaman Nabi dereng saged ningali nembe pitados tok mawon, percaya mawon. Tapi hari ini jenengan mengen buka YouTube, nggih Pak nggih. Langsung buka YouTube proses kejadian manusia. Oh jelas Bu. 40 hari sampai 120 hari jelas sekali. Ketok ya saya tinggali prosesnya. Kalau dulu belum ada tangga canggih-canggih belum enten. Dulu hanya modalnya apa? Iman. Coba bayangin Bu, Pak. Yen jenengan urip 1500 zaman biyen, kira-kira percaya mboten? Halo? Percaya mboten, Pak? Yen jenengan urip zaman sekarang jangan iso delok teng YouTube langsung, oh ya percaya wong genah ketok gitu. Tapi zaman dulu Rasul dan para sahabat percaya. Kenapa? Karena yang memberitahu siapa? Yang punya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 40 hari ya, maka ditiupkan ruh. Ya, setelah 120 hari ditiup ruh. Mulai saat itu yang tadinya janin, maka mulai saat itu dia hidup. Ini awal namanya kehidupan. Menyatunya antara ruh dan jasad janin disebut sebagai kehidupan. Dan nanti setelah hidup, berpisahnya antara jasad dan ruh disebut sebagai kematian. Kalau masih hidup disebut manusia, kalau udah mati disebut mayit. Napa enten? Mayit disebut menungso. Menungsone arep dikubur gitu lho. Gitu. Menungsone wis lair, enten mboten? Mboten ta? Jadi penyebutannya udah beda, waktunya pun beda. Ngoten ya Bapak nggih. Fase yang pertama di kandungan ini Bapak Ibu, rata-rata manusia itu
setelah 4 bulan kurang lebih hanya 5 bulan. Karena biasanya 9 bulan itu pasti sudah kebanyakannya terlahir ke dunia. Pinten Bu? Ya ibu-ibu apal bendina ngandung gitu. Nggih enten sing kira enten sing luwih. Enten sing 12 bulan nggih Bu nggih. Enten mboten? Enten jaman riyen. Sakniki mboten ketemu. Sakniki agar pun ajeng songo kan sesar. Jadi mboten mungkin hati 11 12. Nggih Bu. Kalau zaman riyen mungkin kalian baik tunggoni gitu. Mbok nganti 12 wulan ya kan nunggu. Wong mboten sesar. Sakniki masalah sithik kali dokter sesar. Enak nggih. Modern. Itu boten nunggu suwe-suwe. Ketok arep metu sikile sik sesar. Ini lho Bu, niki fase pertama nggih. Fase pertama sing sampun jenengan lakoni dan imani. Nggih, wong wis dilakoni masa jek ora percaya ngoten. Nah, kemudian setelah itu hidup ke dunia lahir. Ini fase kita sekarang Bapak Ibu. Ya, kehidupan dunia. Nggih. Maka ketika terlahir di dunia disebutnya sebagai apa? Manusia. Nggih, kata Nabi, umur umatku itu boten kathah Bapak Ibu. Rata-rata nggih 60 sampai 70 tahun. Kalau ada di atas itu jumlahnya sedikit. Mriki kathah nggih sing di atas 70. Kathah niku mboten kathah jumlahe karena sing kathah-kathah niku kata Nabi 60 sampai 70. Nggih. Artinya napa Bapak Ibu? Fase kehidupan kita di dunia itu tidak lama. Nggih, cuma berapa? Kurang lebih yen lancar. Kata sing mboten lancar Bapak Ibu. Enten sing 20 wis mati, gitu. Bahkan 10 wis mati. Enten sing 50 swidak yen lancar ngene niku wae 70. Nggih. Tapi kan dereng tentu. Nggih, Bu. Maka fase kehidupan ini Bapak Ibu ndak lama. Coba jangan bayangkan. Di kandungan cuma 5 bulan, sempit, makanannya terbatas, tempatnya terbatas, nggih, tapi hidup betul, hidup, nggih, makannya hanya melalui nopo pusar, nggih, hidup. Setelah itu dari rahim manusia pindah ke rahim bumi, lebih luas, gerakannya lebih bebas, makanannya lebih banyak, pemandangannya lebih indah, ngoten nggih? Terus mboten? Tapi umure nggih dibatasi meleh, mung pinten? 60 sampai 70. Mengke yen 150 malah rekoso. Sing rekoso sinten? Iya mbake ya Bu, kutune ya A. Gitu. Dibatasi. Pinten wau? 70. Ning akeh wong dolali. Mburu donya ngikuti hawa nafsu. Rumangsane urip sak lawase yen bar mati wis rampung. Makane akeh wong bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Amar mikir tinggal pacare gitu. Wes dunia hilang. Pripun? Mati rampung. Rumangsane mati rampung. Nggih rampung donyane, tapi setelah mati rampung mboten? Nggih. Monggo dipun galih saestu Bapak Ibu. Nggih. 70. Baliknya piro? Balik niku anak ketika sudah dijatuhi syariat. Balik niku tandane yang jaler mimpi wedok nggih mimpi. Kurang lebih umure saniki nggih 15 tahun lah. Antara 13 sampai 15. Ya, ketika anak sudah balik manusia tadi itu yang tadinya tidak dicatat perbuatannya sehari-hari, maka begitu dia balik mulai saat itu malaikat catat. Perbuatan baik dan buruk dicatat dan dibebani syariat.
wajib sholat, napa boleh Pak? Wajib poso, napa boleh? Wajib nutut aurat agama ingkang setri. Ini wajib. Ya. Kalau enggak dicatat sebagai perbuatan dosa. Sampai kapan? Halo? Sampai dia jalankan kewajiban. Enggak sholat, terus. Sampai kapan? Dia sholat baru enggak dosa. Ini wajib. Kalau 70 tahun enggak sholat pripun? Ya dihitung piyambak. Oke ora kira dosane. Halo. Tapi kalau 70 tahun sholat terus, oke ra ganjarane. Halo Pak. Kathah mboten? Jeblen ditimbang. Pitados jeblen ditimbang. Yaumul hisab, ya ta? Wonten mizan ditimbang. Dosane kalih ganjarane gedhe ndi? Gedhe ndi kira-kira Bu? Sing sholat kalih sing mboten sholat. Halo? Kena gede sing sholat ngoten. Niki lho Bu. Jadi ampun mikir sholat golek apa? Golek ganjaran kok golek apa? Lah sholat ini masalah apa? Ya dosa, masalahnya gede. Hitungane niku mengke ujung-ujunge taruhan neraka surga kok. Nggih. Yen ganjarane gede, abot timbangane ganjarane mlebu surga, yen dosane gede, abot timbangane mlebu neraka. Percaya mboten Bapak Ibu? Halo, pitados mboten Bu? Yakin? Tanpa ada keraguan sedikitpun. Namanya iman. Jenengan ragu, niku berarti ada nifak di sini. Nifak itu bibit-bibit menjadi munafik. Hati-hati. Nggih pokoknya percaya sih. Namanya orang itu dikatakan asyidik itu membenarkan meskipun nggak bisa lihat. Contohnya sinten Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW waktu itu diisrokan, nggak masuk akal Bapak Ibu. Dalam semalam terbang naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus sampai ke langit 7. Masuk akal betul? Halo? Betul masuk akal. Kita orang iman Bapak Ibu, kalau itu dari Allah dan Rasulnya, meskipun akal kita nggak masuk, kita percaya dulu supaya kita tidak tersesat dan menyimpang dan disesatkan. Betul Ibu Pak? Makanya waktu itu Abu Bakar bilang, siapa sing ngomong? Rasulullah. Kalau Rasulullah yang ngomong, saya yakin pasti benar. Itu Bu. Meskipun nggak bisa lihat, nggak bisa. Tapi karena keyakinan ini, ya kan? Maka dia meskipun nggak bisa lihat percaya sama tadi. Ya dengan waktu ngandung sakit ninggal Ibu. Dari mulai tadi proses, setetes mani sampai proses wujud sampai lahirnya sakit ningali. Buatan Tapi percaya kan? Saat ini sakit ningali, iman ngoten Ibu. Jenengan meskipun gak bisa ningali kalau yang jelas kalau ada saya percaya sih. Karena hari ini banyak orang-orang bagaimana kita tidak percaya sama Allah. Bertahap demi tahap sedikit agar kita ini pudar iman kita. Yen omongane Kanjeng Nabi iki aja pati digatekno. Terus yo biasa wae. Nggih. Bahaya mboten niku? Bahaya, Bu. Nggih. Ibu hormati, kalau cengaken nggih, niki mengke setelah mati malah pun rampung waktune nembe bahas teng donya, padahal dereng napa? Dereng kehidupan setelah mati. Nggih. Wonten alam donya Bapak Ibu, kita dibebani syariat. Kita akan ditanya, nggih. Kalau sudah balik, taruhlah kalau umur kita 60, berarti efektif kita pindah 45 tahun. Taruhlah kalau balik 15. 45 tahun dipotong makan, kamar mandi, napa meleh? Makan, kamar mandi, napa meleh? Tidurnya banyak ya. Makan, kamar mandi, wis niku pun enten dihitung-hitung itu sampun 10 tahun niku. 5 tahun. 5 tahun berarti jadi pindah 30 tahun. Dipotong turunnya separuh.
Gitu. Jenengan turunnya separuh mboten? Oke turunnya napa oke tangine? Yang oke turune berarti dipotongnya mboten separuh. Nggih. Niku berarti efektif umur kita tinggal 20 tahun. Ini kalau umur 50 Bu ya, perumpamaan. Efektif tinggal 20 tahun ya. Karena kalau ulangi nggih, balik nggih. 45, ngoten nggih. 45 dipotong kamar mandi, makan dan lain-lain 5 tahun ya. Efektif dipotong tidur berarti tinggal 20 tahun efektif. Wes, dipikir video ini ya Bapak Ibu. 20 tahun niki nembe dipotong turu, kalian apa mau? Kalian kamar mandi makan ya. Niku sudah segitu Bapak Ibu efektifnya. Sekarang dipotong main HP. Halo? Sing main HP Bu punya mboten disebut. Sing nom-nom niku. Iya ta? Dipotong ngrasani, napa malih? Wis dipotong macam-macam. Jadi efektif kita ini sebenarnya umur kita itu tinggal berapa? Berapa persen kira-kira Bu? Hah? Paling tinggal 30%. Yang 3% ini mboten nggih ibadah. Nggih, mboten nggih salat, mboten nggih zakat, nggih poso, nggih zikir, nggih tilawah, pokoke nggih taat. Jangan mengke nyesel, mati wis genah nyesel. Ayatnya pun jelas, wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jelas niku ayatnya. Rugi kabeh, nyesel kabeh menungso. Kejaba yang dia mau beriman dan beramal soleh. Jelas ya Bu nggih? Dunya Bu. Nggih. Jenengan punya efektif ini mung contoh 50. Nggih. Kalau mung 20, kayak 30, yen bayangke. Gitu. Apa meneh mung 20 efektif mung 5 tahun bayangke. Nggih, 5 tahun go maksiat terus. Coba, sing rugi sinten? Sing rugi sinten? Tanggane. Halo? Bu, monggo saestu nggih ampun sia-siakan waktu teng donya nggih kata Rasulullah orang yang paling pandai orang yang paling pintar itu orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah mati ini sing paling pintar Pak Bu nggih dadi yen wong kok mung donya wae lali mati ra pernah mempersiapkan untuk hidup setelah mati wong paling bodoh sak enten mboten? Tong mriko, daerah mriko. Ibu, Pak, serius niki. Monggo, nggih, digali saestu. Nggih, teng donya dimanfaatkan bener nggih. Ampun ngantos mangke jenengan pun wektune habis nyesel. Nggih. Maka Bapak Ibu, fase di dunia ini enggak lama. Nggih, kalau contohnya nggih, kita setelah dunia, maka ketika kita sudah ditakdirkan sama Allah jatuh, nggih, umure awake dhewe jatuh ajalnya kaya dene ngantri teng dokter. Halo? Ngantri teng dokter. Antriane wah, wong piro iki? Wah, wong 50 teng Aulia. Wah, ngrem mriku ngantri bingung wae piye antri. Niku lho kan Aulia pun di carian nih. Lah BPJS kula ya mriku aja mripun. Yen bayangke ngantri mati ngoten niku. Nunggu dipanggil. Nggih. Bapak Rudi dipanggil. Jenengan ngoten niku lho kali Gusti Allah. Mengke sing manggil malaikat. Nggih. Cuma yang teng dokter kan jelas wis njeko antrian. Oh, aku nomor 15. Saya ngantri piro? Wong 50. Wah, berarti aku ndang iki. Wah, antrianku kok nomor 40. Lagi wong siji. Wah, cek suwe. Niku teng dokter ngoten niku, tapi kali Gusti Allah wis renek antriane pokoke dipanggil. Pripun rasane? Halo? Pak. Ngantri ten dokter, mboten enten antriane ning genah dipanggil.
Kira-kira jenengan siap-siap mboten? Wis kena siap-siap terus. Nggih ta? Nggo aku, nganti ra nggo aku. Lah yen wong menungso teng donya ngeten iki kabeh renek wong korupsi. Terus mboten, Pak? Terus mboten, Bu? Yen wong donya prinsipe ngeten iki mboten enten wong ajeng korupsi. Wedi lah nggo apa duit 1 triliun. Wong yen mati ya mung gawa kain putih. Emang digawa, Bu? Halo? Iya. Yen teng donya kae sugih, kae pejabat, kae buruh, kae petani, beda-beda. Tapi yen pun mati padha. Enten dibedake. Oh, iki presiden dipisah ngoten. Mboten. Tetep ya yang Islam yang nganggo kain putih tinggal kabeh. Kuwi presiden, apa meneh awake dhewe. Halo? Bu? Ngoten nggih. Terus monggo Bapak Ibu. Terus kehidupan dunia ini ngoten niku, jenengan ampun tertipu. Nggih. Cuma sebentar yen jenengan lali nyesel sak lawas-lawase sing rugi awake dhewe. Nggih. Begitu malaikat datang, nggih, naminipun malaikat napa? Sing medeni niku. Nggih. Iku Rasulullah SAW ada hadis yang panjang ini, saya mau bacakan mungkin waktu enteng. Wis merah mau Mas? Jamir Mas? Merah mau tak? Bu diujurin Bu Pak. Pun niki masuk tema mati. Jangan pun siap dereng. Yen pun siap jenengan riyen kula tak keri. Pripun? Pak. Pun siap dereng, Pak. Kula dereng siap masalah, Pak. Kula tak keri mawon. Nggih, tapi siap mboten siap yen dipanggil pripun, Pak? Endo. Endone pripun coba? Dipanggil Gusti Allah. Kula dereng siap Gusti Allah, kula njing-njing saged. Kalau tak delik sih, teng dhuwur gunung saged. Ajeng mlayu nyanti yen dipun diceluk niku. Nggih. Panggilannya ngeri lho, Pak. Rudi, waktumu di dunia sudah habis. Pripun ya, Pak? Jenengan dikonoke malaikat rasane pripun? Gemeter kabeh. Kelingan bar korupsi san gitu. Wah. Remuk. Ngin kelingan, aku wis bar umroh gitu. Delalah sawahku ya wis tak wakafke. Gitu kan? Delalah dia ini ya wis bar ngumrohke tanggane. Penak kelingan. Tapi dia ini bar maling montore tanggane kan terus berkata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase kehidupan setelah mati. Jenengan harus selesaikan nih urusan dunia cepat-cepat. Waktu ini jenengan dibatasi, mangsane saenake dhewe, dibatasi, dicatat, jangan main-main kata Allah. Manusia, aku nyiptakan kamu main-main, kamu jangan main-main. Kalau kamu main-main, finnari jahannam. Napa niku? Dibakar neraka selama-lamanya. Enggak main-main. Ya. Tapi kalau kalian enggak main-main, serius, taat, jannatin tajri, surga. Tapi kita itu ngeten lho, Pak. Nggih, ini terbisu. Ae dhewe iki teng donya kaya cah cilik, persis. Ya. Ya cah cilik. Mas Febri ngekon putrane, "Le, tulung tukokno bapak gula nang ngene warung perapatan." "Nggih, Pak."
Duitnya ditompo, dicekel, anaknya Mas Bebi mangkat. Perapatannya adalah rodo ado, perapatan meh pandai. Tekan tengah dalani kancane do bal-balan. Kancan seangkatan. Ayo Mas bal-balan. Wah ya seneng bal-balan, wis bal-balan. Mainlah bal-balan karo kanca-kancane. Iki Mas Bebi nang omah nunggu nih. Bocah kon tuku gula ora mulai-mulai. Gulai. Wala bener malah bal-balan. Itu gula malah bal-balan. Kasihkan main bola. Kula panjenengan persis tentang donya wae, Bu. Jangan ditugasin apa kalih Gusti Allah. Halo? Pak. Jenengan ditugasin apa kalih Gusti Allah? Halo, Pak. Tapi kan do asik bal-balan to nggih. Yang tinggali mengke. Kiwa tengen wong sana. Asik bal-balan. Tugasnya lali. Begitu dipanggil oleh kali Gusti Allah kekelingan. Waduh iya ya janjane aku ndek iki kon ibadah. Malah mung mburu donya wae nyang pasar sawah kantor akhirnya lali ibadah. Nyesel betul. Nyesel. Tapi waktunya sampun telas. Oke Bang Bawas, nggih wonten surat Al-Qiyamah niku jelas kata Allah ya. Ketika betis itu bertaut dengan betis dan nyawa itu sudah sampai di kerongkongan kata Allah. Pada saat itu kamu manusia, kamu baru sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, apa kita nunggu seperti ini dulu? Halo Pak. Kita nunggu seperti ini dulu baru kita mau semangat di dunia untuk ibadah gitu. Betul tak ya? Padahal kata Allah, padahal waktumu sudah habis. Jadi ngeten Bu, Rasulullah gambarkan orang itu kalau sakaratul maut, kita manusia itu nanti ruh kita itu dicabut dimulai dari jari-jari tangan sama kaki. Jari-jari tangan sama kaki berjalan semua tuh nyatu di kerongkongan sini, berhenti di kerongkongan. Ya, nanti dari kerongkongan sini keluar melalui mulut bersamaan itu ikut pandangan mati. Yang niku mati mesti nggak? Betul mungkin nggak? Betul mungkin. Ya mungkin, karena ngikuti rohnya dicabut. Ini yang jelas kalau dan Rasulnya. Nah, dari jari-jari dari kaki itu, ketika di kerongkongannya harus menyampaikan ayatnya. Nah, ketika betisnya wis betaut betis gini, kerongkongan harus sampaikan apa tadi? Kalau nyawa sudah di kerongkongan, manusia baru sadar. Apa? Ayo wali. Anaknya Mas Pepi diparani Mas Pepi lebih sadar. Oh iya, ya ngapunten ya. Pokok tuku gula aku lali. Sama kita di dunia seperti Bapak Ibu. Karena keasikan kita ini bermain-main dengan kehidupan dunia. Kata Allah, anak, istri, harta itu kesenangan dunia yang melelehkan. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Jelas betul ya? Bermegah-megahan. Apik-apikan omah. Gede-gedean emas. Napa meneh? Dur-dur jabatan. Oke-okean sawah telah membuat kalian lalai hingga kalian masuk ke liang kubur. Yen enten yang bermegah-megahan kok ora lali, hebat. Neng kata-kata itu yang bermegah-megahan lali, kok Allah sing ngendika. Makanya dalam Islam tidak boleh bermegah-megah. Kira ngopo? Rasulullah niku raja. Gitu? Kaya, cara saiki kaya presiden Amerika. Sugih. Pemimpin, tapi ada riwayat beliau
tidur di atas yang kula panjenengan dami, yen mriko pelepah kurma. Dadi yen turu awake bekas blarut-blarut. Bayangke sampai sahabat Umar, ya Rasulullah, kelingan raja-raja Romawi Persia kaya saiki presiden-presiden sing istanane megah, empuk-empuk karsane kelingan, ya Rasulullah, Anda kan nabi. Kene apa kan? Umar menangis melihat Nabi seperti itu. Apa kata Rasulullah? Beliau SAW menyampaikan sama Umar, apa boy? Apa kata Rasul? Ayo Umar, apa kamu nggak ridho kalau dunia ini yang seperti ini diberikan kepada mereka, sedangkan surga yang seperti itu diberikan kepada kita? Kamu nggak ridho, Umar? Menangislah Umar, dan tersadarlah Umar. Akhirnya beliau nggak jadi mengambilkan kasur buat Nabi. Ini loh Bapak Ibu tarbiyahnya Nabi, dan ini diikuti oleh Umar. Nah, ketika beliau menjadi khalifah, caranya pengganti Rasulullah waktu itu, meskipun lagi pas kurang lebih itu sepertiga dunia ini dalam kuasaan Islam, Baitul Mal pas kaya-kayanya. Kalau sekarang seperti Amerika itu negaranya Islam waktu itu, dan pemimpinnya adalah Umar. Ada riwayat utusan Romawi datang mencari khalifah Umar. Dipikir-mikirin yang kaya neng Romawi, istananya megah, tinggalnya nggak tahu nih Bapak Ibu, beliau tidur di padang pasir. Pakaiannya pun masih jahitan tangannya sendiri. Bukan nggak mampu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keimanannya kepada kehidupan akhirat sangat kuat. Makanya jangan coba kalau baca surat Al-Baqarah itu, perhatikan ya Bapak Ibu. Ya kan? Syarat untuk jenengan mendapat orang yang mendapat petunjuk, syarat untuk jenengan beruntung apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin benar akan adanya kehidupan akhirat. Jadi kalau kita nggak yakin akan adanya kehidupan akhirat, susah dapat petunjuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dihormati, monggo. Dunyone namung sebentar, mengke jenengan Rasulullah menggambarkan penutup nih. Kalau singkat ceritane kehidupan setelah mati ini, suatu ketika Rasulullah SAW kali sahabat niku sedang gali kuburan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Ketika Rasulullah sama sahabat gali kuburan sambil menunggu orang yang gali kuburan tadi, maka Rasulullah SAW melihat ke atas kemudian menyampaikan dakwah kepada para sahabat yang ada di sekitar situ. Beliau menceritakan bagaimana ruh seorang mukmin dan ruh seorang kafir ketika dicabut. Maka beliau menggambarkan, di situ beliau menyampaikan 3 kali, berlindunglah kalian, mintalah kalian perlindungan dari azab kubur, mintalah kalian perlindungan dari azab kubur, sampai 3 kali. Maka kalau ada orang mukmin dia mau meninggal, mau sakaratul maut, kata beliau, akan datang malaikat dari langit, dari surga, membawa kain kafan putih bersih dari surga, 2 malaikat rahmat, dan membawa minyak wangi yang harumnya itu nggak pernah ada wangi. Maka datanglah 2 malaikat ini, sejauh mata memandang dengan orang yang sedang sakaratul maut. Wong sing arep mati, orang mukmin tadi datang. Dan kebanyakan orang yang dalam keadaan seperti ini dia bisa melihat, tapi kita nggak bisa lihat.
Sekarang banyak di YouTube yang lihat orang-orang yang Allah beri kemampuan karena dekat sama Allah, dia bisa melihat. Yang terbaru saya lihat Syekh di Saudi itu sampai mau meninggal itu dipanggil, tafadol, masuk, silakan masuk, malaikat masuk. Sampai seperti itu. Tapi hanya satu, kebanyakan orang nggak bisa lihat. Tapi orang yang mau dicabut nyawanya dia bisa lihat. 2 malaikat. Makanya orang beriman itu kalau meninggal pasti auranya senang. Tapi kalau nantinya lihat orang kafir, auranya takut. Kata Nabi, maka setelah itu datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat sinten namanya Bapak Ibu? Isra, duduk di samping kepalanya. Maka dipanggillah, wahai roh yang baik, keluarlah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah menuju keridhaan Allah itu. Maka roh itu keluar seperti tadi itu, ya, sebagaimana air keluar dari teko. Kira-kira gampang apa susah, Pak? Gampang ya? Gampang. Begitu itu keluar, maka enggak begitu dalam waktu lama, ruh ini, kata Nabi, langsung diambil oleh malaikat rahmat yang sudah ambil kafan di surga tadi itu, maka dibungkuslah roh itu dengan kain kafan dari surga, kemudian dikasih minyak wangi, maka dibawa ke langit. Dari ruh orang mukmin ini maka keluarlah baru harum yang luar biasa yang tidak pernah ada di dunia, wangi sekali karena dari surga. Mana gitu? Ceritanya panjang, ini baru mulai. Dilanjutkan mboten? Halo? Lanjut mboten, Pak? Ini pun jam 09.00. Halo Mas, lanjutkan mboten, Mas? Oh, saya menang, Pak. Lanjutnya segede gitu. Bawa ke atas, Pak. Ya, tahu nggak? Langit dunia dengan langit itu ada 7 lapis. Menurut Rasulullah langit 7 lapis. Setiap dari langit kita dunia sampai langit pintu yang pertama jaraknya 500 tahun perjalanan manusia. Jadi kalau kita jalan 500 tahun, Pak, lebih sampai pintu langit yang pertama. Begitu sampai 7 lapis. Yang wong saiki nyebutnya luar angkasa. Sampai pintu langit yang pertama, itu malaikat bertanya, ini ruh siapa ini? Yang bagus, yang baik ini. Maka malaikat yang bawa kata, ini ruhnya Wulan bin Wulan. Disebut waktu di dunia. Sampailah pintu langit yang pertama, maka diizinkanlah dia dibukakan pintu langit untuk masuk. Begitu. Sampai ke langit yang ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di hadapan Allah, kata Allah, tulis hambaku ini di Iliyin. Ngertos Iliyin, Bu? Wa ma adraka ma Iliyin. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Ini Bu, kata Allah, tahu nggak kamu? Kata, apa itu? Kitab Iliyin itu kitab yang tertulis, yang disimpan lauh mahfuz, kitab orang-orang berbakti. Jadi Bu, niku yang mukmin, Pak, niku ngoten niku. Jadi ada apa setelah mati? Setelah mati ruwe ngoten niku. Ngoten lho, mboten yen bar mati rampung kabeh mboten. Nggih, ditulis di Iliyin, disimpan. Iliyin ini adalah daftar calon penghuni surga. Elok mboten? Bu, pengen mboten? Daftar calon penghuni jenengan yang pun ditulis di Iliyin itu wis genah mlebu surga, wis terdaftar kaya ajeng umroh pun terdaftar umroh, genah mangkat. Ngoten nggih. Habis itu kata Nabi, kata Allah, kemudian kalau sudah didaftar ditulis calon penghuni surga, kembalikan dia ke bumi karena aku ciptakan dia dari bumi, saya kembalikan ke bumi, besok tak bangkitkan dari bumi. Maka diantarlah ruh tadi, sampailah ruh itu menyatu lagi dengan jasadnya yang ada di kuburan.
Begitu menyatu, maka dia mendengar langkah kaki orang yang paling terakhir meninggalkan kuburnya. Enten boten kinten-kinten Bapak Ibu. Orang terakhir yang langkahnya meninggalkan kuburnya ada enggak? Dia dengar. Dengar itu, begitu dia dengar didudukkan oleh malaikat, ditanya dia. Man rabbuka? Jawabnya apa? Allah Subhanahu. Man dika? Apa agamamu? Jawabnya apa? Islam. Man nabiyuka? Apa sapa nabimu? Karena dia orang beriman, dia bisa jawab. Tapi kalau nggak beriman, sapa Tuhanmu? Sengenge. Coba, piye kira-kira? Itu kok, sapa Tuhanmu? Gandeng nyembah tikus. Tikus. Aduh, remuk. Iya, itu kok. Man rabbuka? Dewa Wisnu. Teko. Kemudian begitu jawab, hambaku, terdengar suara dari langit, hambaku benar katanya. Dia tidak dusta, karena memang di dunia dia seperti itu, tercatat dalam amalan perbuatan sehari-hari, dia mengenal Tuhannya, dia mengenal Rasulullah, dia mengenal agamanya, dia amalkan, dia benar kata mereka, tidak dusta. Maka kata Allah, luaskan kuburnya, perlihatkanlah surga, datangkan angin surga. Maka kata malaikat, iki lho neraka, iki lho surga. Ya, yang sebenarnya tempatmu neraka, tapi karena kamu jadi orang beriman, kamu masuk surga. Seneng betul? Senang sekali. Akhirnya didekatkannya surga, kuburnya diluaskan, datanglah seorang laki-laki, seorang yang ibaratnya sosok yang sangat indah, tampan, menawan, yang kemudian orang, kamu ini siapa? Kamu ini pokoknya intinya yang menemani dia, siapa? Aku amalmu solehmu waktu di dunia. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Dan kata, inilah yang dijanjikan Allah dulu waktu di dunia. Inilah yang kamu mungkin dulu era percaya, inilah hari ini kamu menyaksikan, ini yang kamu janjikan. Kamu melihat sekarang. Ya. Maka begitu ditampakkan surga, maka orang ini bilang, ya Allah segerakan kiamat. Ya Allah segerakan kiamat, tapi tetap kon nunggu. Halo? Dari zaman Rasulullah sampai hari ini sudah berapa tahun Bu di alam kubur? Pak? Hampir 1.500 tahun. Zaman Nabi Adam, kira-kira wis pirang ngau. Lah. Ge engko kiamate kapan urung ngerti. Kan nunggu. Ning nunggune nggih. Kayak saiki jek enek sithik, lah yen sing kafir piye, Pak? Padha apa beda? Kayak waktune wis entek, dilanjutkan apa mboten? Hah? Halo? Jengben ya? Jengben, PR nggih. Sing kafir ngeri Bu, Pak. Wih, pokoknya mangke jenengan yang sing kafir tak ceritani mesti jenengan wedi. Nek yen wedi yo kendang mlayu dadi wong beriman, wa sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi. Bersegeralah, berlomba-lombalah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah tentukan bagi orang bertakwa. Ngoten nggih mangke. Kapunten niki radi dalu. Mugi-mugi kula panjenengan tansah dipun bimbing kalian Allah wonten mergi ingkang leres, mergi ingkang dipun ridhoi fid dunya wal akhirah, lan mangke dipun mudahaken urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Nggih. Ana wong tuwa nggawa teken jajan tupat nang